Jadi memang sovereign wealth fund di Norwegia itu terbesar di dunia, guys. Jumlahnya itu 1,1 triliun USD, itu melebihi sovereign wealth fund-nya, atau kita sebutlah gampang-gampangannya tabungannya gitu ya, investasinya itu lebih besar daripada Cina. Bayangin aja kita kalau kita compare, kalau kita bandingkan, Cina itu penduduknya 1,3 miliar sekarang. Ya benar, 1,3 miliar ya. Norwegia cuma 5 juta, guys. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Dian Sal. Saya Dian. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan Norwegia. Dan selagi saya masih di Norwegia sampai dengan bulan April nanti ya, sebelum saya pindah ke Bali, saya ingin membahas tema-tema yang berkenaan dengan Norwegia. Dan untuk teman-teman yang berminat tinggal di Norwegia juga gitu ya. Dan satu hal yang saya ingin sharing ke teman-teman pagi ini adalah Norwegia itu punya yang namanya Sovereign Health Fund, atau istilahnya tabungan gitu ya. Tabungan di Norwegia, negara Norwegia itu yang kemarin keluar rapotnya gitu ya. Dan memang biasanya hampir setiap tahunnya Norwegia menduduki nomor 1 sovereign wealth fund-nya ini terbesar di seluruh dunia. Dan saya akan bahas mengenai sovereign wealth fund lebih dalam lagi, terutama yang di Norwegia ini bagaimana dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi sebelumnya pastikan teman-teman subscribe dan juga jangan lupa tanda loncengnya gitu ya, biar juga saya terus semangat untuk bikin video. Hai guys, jadi sambil nyetir saya mau belanja gitu ya. Jadi kita lanjutin lagi pembahasan kita tadi tentang sovereign wealth fund. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa Norwegia itu nomor 1, di posisi nomor 1 di dunia yang paling gede tabungannya gitu ya. Kita buat simple aja tabungannya atau investasinya gitu ya. Jadi itu kelebihan uang yang dulu, atau kelebihan uang pemerintah Norwegia yang mereka dapatkan dari hasil minyak dulunya itu. Jadi negara Norwegia itu sekitar tahun 69 itu mereka menemukan minyak di Norwegia. Disitulah mereka mulai ditabung duitnya. Jadi karena Norwegia itu negaranya bagus manajemennya gitu ya, pemerintahnya tidak korup. Jadi uangnya yang dari hasil ekspor minyak itu ditabung untuk keperluan negaranya atau masyarakatnya gitu ya. Jadi setelah tahun 69 penemuan minyak gitu ya, jadi dieksplorasi minyak dan hasilnya banyak banget di Norwegia, itu ditabung. Makanya sampai sekarang setiap tahun itu bertambah terus karena tidak pernah diambil. Jadi diambilnya hanya kalau nggak salah 3% dari jumlah total uang yang atau investasinya itu yang boleh diambil setiap tahunnya. Makanya naik terus, dan itu benar-benar berguna untuk tabungan masyarakat Norwegia. Karena contohnya seperti saat corona sekarang ini gitu ya. Jadi pemerintah Norwegia tuh punya cadangan banyak. Jadi kalau pas krisis sekarang, rakyat Norwegia enak karena mereka dapat santunan. Kalau misalnya bukan santunan ya, istilahnya bantuan, itu sudah setiap orang, apalagi kalau kehilangan pekerjaan sekarang, mereka tetap dapat 80% dari gaji sebelumnya. Salah satunya yaitu tadi dari sovereign wealth fund mereka, dari tabungan mereka yang dulunya diinvestasikan. Jadi memang sovereign wealth fund di Norwegia itu terbesar di dunia, guys. Jumlahnya itu 1,1 triliun USD, itu melebihi sovereign wealth fund-nya, atau kita sebutlah gampang-gampangannya tabungannya gitu ya, investasinya itu lebih besar daripada Cina. Bayangin aja kita kalau kita compare, kalau kita bandingkan, Cina itu penduduknya 1,3 miliar sekarang. Ya benar, 1,3 miliar ya. Norwegia cuma 5 juta, guys. Jadi bayangin, rata-rata orang Norwegia kalau dipecah gitu ya, kita istilahnya bodoh-bodohannya gitu ya, bagiannya per orang Norwegia kan banyak gitu ya. Tapi kan hitungannya tidak seperti itu. Jadi Norwegia
itu menjadi negara yang tiba-tiba kaya, menjadi negara salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia sejak ditemukan minyak, yaitu minyak di Norwegia Utara akhir tahun 69 ya. Disitulah mulai akhirnya Norwegia jadi salah satu negara terkaya di dunia karena itu guys, karena yang disebut dengan oljefond atau dana, istilahnya dana minyak. Kalau orang Norway menyebutnya oljefond ya, jadi dana yang asalnya dari minyak atau oil fund. Jadi kelebihan surplus mereka itu ditabung guys. Jadi karena pemerintah Norwegia itu bagus, tidak korup, jadi surplusnya ini ditabung untuk kepentingan masyarakat Norwegia. Oke, itu aja mengenai Norwegia dan beruntungnya ya masyarakat Norwegia karena mereka terjamin istilahnya keselamatannya gitu ya. Mudah-mudahan negara kita juga punya hal yang sama. So gitu deh ceritanya, beruntung ya jadi warga Norwegia. Terjamin gitu loh, jadi tidak akan sengsara. Saya mau beli bensin dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke grafik Sovereign Wealth Fund Norwegia dan negara-negara top yang punya tabungan paling banyak ya, kita akan bahas sedikit apa sih Sovereign Wealth Fund ini gitu ya. Yang mungkin ada dari teman-teman yang sudah tahu, ada juga yang mungkin masih awam dengan istilah ini. Jadi Sovereign Wealth Fund itu adalah badan pengelola dana investasi milik negara. Dana yang akan dikelola oleh badan ini berasal dari cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Sentral Negara, dana hasil privatisasi, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dan hasil penerimaan negara yang berasal dari ekspor dan sumber daya alam gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita langsung ke grafiknya. Jadi ini bukan cerita saya aja, tapi statistik yang menunjukkannya per Januari 2021 ini. Teman-teman bisa lihat di sini grafiknya. Jadi sumbernya grafik ini dari SWF Institute atau Sovereign Wealth Fund Institute. Nah, di sini grafik the world's biggest sovereign wealth funds in the world gitu ya. Jadi memang negara-negara yang tabungannya gitu istilahnya atau sovereign wealth fund-nya terbesar dunia per Januari 2021 kemarin. Tapi biasanya Norway juga selalu menduduki peringkat nomor 1 tahun-tahun sebelumnya juga. Dan seperti teman-teman lihat di sini, Norway di peringkat atas dengan total tabungan 1,1 triliun USD. Kemudian disusul oleh China Investment Corporation atau Tiongkok ya, yang punya ini Tiongkok sebesar 1 triliun USD. Dan seperti teman-teman tahu tadi, komparasi penduduk Cina dan komparasi penduduk Norwegia itu jauh banget gitu ya. Kemudian Abu Dhabi menyusul di bawahnya di peringkat ketiga, Hong Kong peringkat keempat, kemudian Kuwait di bawahnya dengan 500 triliun. Dan ada di bawahnya itu GIC Private Limited, itu Singapura punya, mereka punya 453. Kemudian Temasek Holdings juga Singapura punya, yaitu 417 triliun USD. Dan yang terakhir itu National Social Security Fund, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok juga, yang mungkin mengkhususkan untuk prioritinya untuk sosial, dana sosial kayaknya ya, yaitu 372. Baik, itu dia teman-teman grafik negara yang punya tabungan atau investasi yang paling besar di dunia. Dan memang kalau kita perhatikan di sini ya, selain Norwegia dan juga Cina, selain Cina dan Singapura, negara-negara yang menduduki peringkat atas ini kebanyakan negara-negara penghasil minyak teman-teman. Jadi negara-negara Abu Dhabi, kemudian Kuwait, jadi mereka memang negara penghasil minyak ya. Jadi ada juga nih artikel ini sedikit menjelaskan mengenai keunikan dari
Norwegia atau Sovereign Wealth Fund milik Norwegia ini, yaitu the unique Norwegian fund was set up to invest in government revenues from fossil fuel industries into sector deemed more sustainable in order to provide for a future when the country can no longer rely on its income from oil. Jadi memang pemerintah Norwegia sudah tahu bahwa mereka nggak bisa terus-terusan tergantung sama minyak. Makanya ketika mereka punya surplus dari penghasilan dari minyak yang bertahun puluh tahun lamanya itu, mereka investasikan. Ketika nanti Norwegia itu tidak punya minyak lagi atau pasokan minyak sudah tidak lagi mencukupi gitu ya, atau memang sudah tidak lagi seperti sekarang tidak digunakan karena memang kurang environmentally friendly gitu ya, mereka sudah siapkan dana. Jadi mereka benar-benar mikir gitu ya, Norwegian government itu benar-benar mikir untuk kepentingan masyarakatnya dan generasi-generasi selanjutnya. Jadi ini ibaratnya sudah cukup untuk 100 tahun kemudian generasi di Norwegia mereka sudah mapan istilahnya kalau terjadi itu tadi di sini disebutkan kalau terjadi krisis seperti misalnya sekarang ini ya, corona gitu, mereka ada cadangan untuk tabungan gitu. Dan the Norwegian government is free to use up to 3% of the funds volume annually for social purposes that number currently amount up to 33 billion USD. Jadi seperti yang saya tadi bilang di mobil tadi, kalau pemerintah Norwegia boleh ngambil sekitar 3% ya untuk dipakai untuk keperluan sosial. Kalau mungkin seperti sekarang krisis ini, pemerintah Norwegia kekurangan dana dari budget mereka ya, mereka ambil itu. Jadi itu sekitar 3% dari totalnya, itu ya masih banyak tapi itu kecil banget dibandingkan total 1,1 triliun itu. Jadi itu 33 miliar USD yang bisa diambil setiap tahunnya oleh pemerintah Norway gitu ya. Oke, jadi itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita mengenai ya bukan hanya Indonesia tapi negara lain juga, tetapi tujuan saya ini juga untuk memberikan informasi gitu ya, bahwa mungkin kita berharap mungkin Indonesia bisa gitu suatu saat punya sovereign wealth fund ini, dan saya ada dengar sudah ada wacana sebenarnya untuk dari pemerintah sekarang untuk membuat sovereign wealth fund. Ya mudah-mudahan aja rencana ini terwujud, jadi kita juga masyarakat Indonesia punya sedikit safety gitu ya, punya tabungan gitu, punya investasi. Jadi jangan sampai semua dikorupsi gitu kan, akhirnya habis uang itu nggak jelas gitu ya guys. Jadi itu motivasi saya untuk menginformasikan dan juga memberikan informasi ke teman-teman semua, biar teman-teman juga punya sedikit compare lah dengan negara-negara lain, istilahnya biar kita juga menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Oke, kita jumpa lagi di topik berikutnya yang berbeda tentunya. Pastikan subscribe di channel saya Dian Sal, dan kita jumpa lain waktu lagi ya. Makasih.